kategori yang mana nih buat ponakan saya nih? Saya mau tanya mereka. Jadi ini posisinya di jam 10 ya Pak ya? Apa itu? Iya. Jam 10 malam kemarin ya Pak, ditangkap ya. Ini lagi dicari jenis penangkapan ini apa, maksud dan tujuan mereka. Selamat malam Bang Dolpi. Iya. Dan abang siapa nih kalau boleh tahu? Bang Nur Salam. Bang Nur Salam, Bang Nur Salam dan Bang Dolpi. Ini bisa diceritakan kronologis awal dari diamankannya keponakan atau istri abang? Jadi ceritanya begini, pada awalnya saya mendropkan atau mengantar istri saya ke namanya itu daerah Mangga Besar atau Lokasari. Karena dia ada tujuan ingin ke toko aksesoris, dia ingin berbelanja aksesoris. Nah, saya drop istri saya di situ, saya pamit, saya bilang sama istri saya, kamu di sini, saya mau jemput kakak saya dulu di daerah Ben Hill. Nanti kamu telepon aja. Kalau misalnya kamu udah selesai nyari-nyari aksesoris di Lokasari ini. Saya belum lama sampai di Ben Hill, istri saya nelpon dengan suara histeris lah, syok gitu. Saya tanya, kamu kenapa kok nangis-nangis, teriak-teriak? Saya dimasukin dalam mobil kerangkeng. Loh, mobil kerangkeng apa? Pol PP, emang kamu salah apa? Nggak tahu saya salah apa, soalnya tadi pas saya masuk ada yang ngasih tahu di situ lagi ada razia. Terus karena istri saya merasa tidak punya salah apa-apa dan tidak punya perasaan yang gimana-gimana, ya dia dengan biasa lah gitu, jalan aja masuk ke dalam. Nah, akhirnya dari pihak Pol PP melihat istri saya, langsung dipanggil istri saya. Setelah dipanggil, dimintalah, ditanyakan identitasnya. Boleh lihat identitasnya Bu, diberikanlah identitas istri saya. Setelah diberikan identitas istri saya, Pol PP tersebut langsung mendata istri saya. Nah, mendata itu istri saya tidak tahu di data itu sebagai apa, gitu loh. Nah, setelah didata, tiba-tiba istri saya mau main angkut aja ke mobil dinas, seperti itu. Nah, sebelum diangkut ke mobil dinas, istri saya ada berusaha untuk menghubungi saya tadi. Nah, dia teriak-teriak, terus akhirnya itu komunikasi kita terputus. Selang beberapa menit saya hubungi kembali, sudah tidak aktif. Nah, di situ saya kebingungan, belum dapat info yang akurat. Istri saya ada di mana, akan dibawa kemana, statusnya kenapa. Akhirnya saya datanglah ke lokasi kejadian tersebut. Saya cari info apakah ada di sini kejadian begini ada razia ini. Ternyata wilayah setempat ada. Tuh. Nah, kita cari tahu itu biasanya kemana ya, dibawa kemana ya. Oh, kita kurang tahu Pak, kurang jelas. Ada yang dibawa ke Kedoya, ada yang dibawa ke tempat lain. Coba Bapak, coba aja dulu deh ke Kedoya. Berarti kan belum pasti keberadaan istri saya ada di mana pastinya ya. Ya kita berdoa lah, mudah-mudahan adalah di Kedoya. Kita telusuri ke Kedoya, ternyata ada di sana istri saya. Nah, setelah saya ada di Kedoya itu dia berada di tempat yang namanya itu Dinas Sosial Kedoya namanya. Nah, saya ingin bertemu dengan istri saya, awalnya itu agak susah. Setelah udah banyak berargumentasi lah, berdebatan lah, barulah akhirnya diizinkan lah untuk bertemu dengan saya. Seperti itu. Nah, saya begitu istri saya keluar, saya tanya kronologinya gimana sih. Ya intinya istri saya itu dicurigai lah, entah itu sebagai wanita malam atau kasarnya ya gimana lah gitu. Seperti itu sih kejadiannya. Oke Bang, ini kan malam ini kita juga cross check ya ke Satpol PP Taman Sari ya Bang. Nah, ini kan dari hasil abang mempelajari semua keterangan dari Satpol PP, kalau abang perhatikan dan apa berhak petugas yang di luar polisi berhak menyita dari ini Bang Dolpi, dari sudut hukum abang,
kira-kira bagaimana Bang? Nah, ini yang memang Alat kita juga komunikasi nih, pertanyakan ini. Pertama-tama ya kita sebenarnya ini masih bertanya-tanya nih. Kenapa gitu loh ada orang yang lagi menunggu suaminya jemput ya, tiba-tiba dibawa gitu loh. Jadi pertanyaan kita salah apa? Oh main-main dibawa gitu. Itu yang pertama. Ini kita jadi bertanya nih. Ini negara hukum ya. Ini sudah apa ya? Saya mau katakan ini main ngangkat orang tanpa salah gitu loh. Itu apa gitu? Saya sulit untuk saya mau ungkapkan ya. Tapi mungkin semua masyarakat bisa ya bisa menilai gitu loh. Ini apa namanya gitu loh. Itu yang pertama. Jadi orang tidak salah diangkut gitu. Dan sampai hari ini ya ini udah masuk hari kedua ya. Dari semalam ya hari ini Besok. kita tuh mencoba untuk ya untuk apa namanya istilahnya mencari jalan keluar ya. Ya kebetulan ini suaminya. Ini suaminya ya dia punya anak juga masih kecil ya 4 tahun. Dia nangis-nangis Ya terus dari tuh. kemarin ya nangis-nangis ya. Sampai sekarang masih nangis. Ini yang saya ibunya. bingung kok udah ada pengakuan suaminya ya. Udah jelas bahkan tadi ada sempat pengurusan dari kelurahan Ya. dan dari kelurahan itu jelas mengatakan bahwa orang ini tidak pernah melakukan pelanggaran ya. Ya yang saya juga heran nih di dalam surat apa tadi itu? Ada surat yang dibuat semalam itu ya. Surat apa namanya? Coba saya lihat ya. Itu di sini dibilang adalah PMKS ya. Merupakan hasil razia. PMKS setelah saya lihat ya di dalam data PMKS itu ada 26 poin. Ponakan saya itu saya bingung ada di posisi yang mana gitu loh. Ini orang benar gitu. Jadi saya masih sampai ini masih bingung gitu loh penegakan hukum seperti ini gitu. Dan kami keluarga ya sangat merasa apa namanya keberatan ya. Ini seperti penghinaan terhadap kami, keluarga besar kami gitu. Dan saya tidak akan berhenti sampai sini ya. Ini akan saya usut sampai tuntas ya. Saya akan laporkan semua kalau memang ada indikasi pidana di sini. Dan saya juga tidak akan ragu-ragu untuk mengajukan gugatan ya. Karena ini sudah mempermalukan keluarga besar kami ya. Ya orang tidak bersalah ya kan dimain dibawa. Dan ada satu hal ya yang saya dengar dari pengakuan ponakan saya ya, dari istri beliau ini ya, bahwa pada waktu dibawa ya dia sempat menghubungi suaminya, tetapi handphonenya diambil, dimatiin. Ini apa ini? Cara-cara seperti apa ini ya? Cara-cara apa ini namanya ini? Ya. Mereka itu bukan aparat penegak hukum. Siapa mereka? Ya. Main ngambil-ngambil handphone matiin ya. Polisi saja ya menangkap orang pasti menghubungi keluarganya. Ini kok handphone diambil dimatiin dan sampai hari ini masih dimatiin handphonenya. Bahkan tadi ya keluarga ya suaminya mau lihat nggak dikasih. mamanya ya tantenya pergi untuk bertemu tidak diperkenankan untuk bertemu. Ini apa namanya ini? Panti sosial itu bukan rumah tahanan, bukan juga lapas ya. Jadi siapa saja bisa bertemu ya. Di lapas aja orang masih bisa bertemu. Nah ini apa ini? Ini sudah sangat luar biasa ini. Dan ini perlu jadi catatan buat pemerintahan khususnya Provinsi DKI Jakarta. Ya ini perlu dievaluasi kembali aturan-aturan ini. Karena ini waduh, seperti ponakan saya alami saat ini, saya rasa ini sudah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasinya itu dilanggar. Orang tidak bersalah dibawa dan sampai hari ini masih ditempatkan di sana selama 2 hari ini gitu loh, sampai hari ini gitu loh. Siap. Ya, ini saya minta ya saya mohon kepada Gubernur ya DKI Jakarta, mohon ini menjadi perhatian khusus. Dan juga kalau perlu sampai kepada Presiden saya mohon agar supaya ini menjadi perhatian khusus ya. Bagaimana nanti untuk masyarakat yang lain ya, saya tidak tahu ya. Jadi ini ya kita akan lihat sampai besok ya, karena mereka meminta untuk kita membuat apa namanya surat-surat ya. Kita akan lihat sampai besok ya, seperti apa nanti, dan kita berharap agar supaya ponakan kita ya untuk cepat segera dikeluarkan dari panti sosial. Pak, Bang,
jika nanti sudah dibebaskan posisinya, apakah akan dilanjutkan dalam bentuk pidana? Karena Kita ini akan kan lihat nanti. Saya juga akan bertanya kepada ponakan saya ya. Ada berlaku hal apa ya yang dia rasakan yang mengarah kepada ya pelanggaran hukum ya. Saya akan lihat kalau memang ada pelanggaran hukum ya pasti kita akan tempuh jalur hukum ya. Kami Siap. keluarga saat ini pasti sangat keberatan dengan apa yang dialami oleh ponakan kami ya. Baik bang. Saya sangat keberatan ya. Baik bang. Terima kasih atas waktunya bang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita makan dulu.